Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi, dicintai dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saya akan membacakannya bagi kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana tema yang kami angkat pada tahun ini menjadi terang dan cahaya. Secara khusus pada hari ini berbicara tentang menjadi terang dan cahaya melalui pilihan hidup kita. Di tengah-tengah dunia ini, dalam perjalanan hidup kita, kita diminta untuk menentukan pilihan yang tepat, yang layak, yang benar, dan yang sesuai dengan kebenaran. Dan itu sebabnya pertanyaannya adalah pilihan seperti apa yang harus kita pilih sehingga kita menjadi terang dan cahaya di tengah-tengah kehidupan kita di tengah dunia ini. Berdasarkan ayat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ke-6, ada dua pilihan yang harus kita ambil. Yang pertama adalah pilihan untuk tidak hidup dalam kefasikan. Fasik berarti jahat. Fasik bisa berarti orangnya tahu Tuhan tetapi tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Secara sengaja menentang Tuhan dan kebenarannya. Hidup dalam dosa. Itu sebabnya nasihat pertama dari firman Tuhan adalah jangan hidup dalam kefasikan, ya. Jangan hidup dalam kefasikan. Itu sebabnya firman Tuhan dengan jelas berkata, berbahagialah orang yang tidak hidup dalam nasihat orang fasik. Ya. Tidak hidup dalam nasihat orang fasik. Orang fasik akan selalu berupaya untuk mempengaruhi orang lain. Kefasikan itu menular jikalau seseorang membiarkan dirinya hidup dalam nasihat itu. Itu sebabnya firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Paham yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Etika yang buruk itu merusak etika yang baik. Ya. Pendirian-pendirian, pemahaman-pemahaman yang buruk itu bisa merusak segala hal yang baik yang dimiliki oleh manusia, terutama orang percaya. Itu sebabnya keputusan-keputusan yang buruk itu akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang baik dan bahkan meniadakannya. Jangan hidup dalam kefasikan, berarti tidak hidup dalam nasihat orang fasik itu sendiri. Saudaraku, orang fasik menjalani kehidupannya dalam dosa. Ya, itu sebabnya firman Tuhan katakan tidak berjalan di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang fasik adalah orang yang suka melakukan dosa. Orang fasik itu kalau berkumpul, isi percakapannya adalah cemoohan terhadap orang, cemoohan terhadap kebenaran, cemoohan terhadap gereja, cemoohan terhadap firman Tuhan. Ya, mengabaikan, menyepelekan, menjadikan
kebenaran itu sebagai lelucon. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan katakan dalam Matius 12:36, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Itu sebabnya hati-hati dengan lelucon-lelucon tentang kebenaran. Itu sebabnya kita harus berhati-hati mengomentari kebenaran, mengomentari hal apapun, terutama yang berkaitan Allah, berkaitan dengan Allah, dengan gerejanya, dengan hambanya, atau dengan apa saja. Karena apa? Setiap kata sia-sia yang diucapkan oleh engkau akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Pilihan pertama, jangan hidup dalam kefasikan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan bahwa pilihlah untuk tidak hidup dalam nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, jadi itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita merenungkan ini baik-baik. Yang kedua, selain tidak hidup dalam kefasikan, maka orang percaya itu harus menyukai firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya adalah firman Tuhan, yang merenungkan firman Taurat Tuhan itu siang dan malam. Siang dan malam. Siang dan malam itu berbicara tentang seluruh kehidupan manusia. Kalau dalam hitungan jam itu disebut 24 jam. Fokus kepada Tuhan. Siang dan malam itu berbicara tentang seluruh kehidupan. Siang dan malam itu berbicara tentang setiap waktu dalam ketaatan. Siang dan malam itu berbicara tentang setiap urusan harus berdasarkan firman Tuhan. Setiap keputusan didasari oleh firman Tuhan. Siang dan malam itu berbicara tentang lingkaran kehidupanmu selama engkau ada di dunia ini. Bagaimana urusanmu? Bagaimana keputusanmu? Bagaimana ketaatanmu? Ya. Apakah semua urusan, semua keputusan, semua pikiran, semua tindakan, semua perasaanmu kau dasarkan kepada firman Tuhan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menyukai firman Tuhan, tidak hanya sekedar membacanya, tetapi merenungkannya siang dan malam. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dua hal ini yang menjadi pilihan hidup kita. Dan niscaya ketika engkau memilih untuk tidak hidup dalam kefasikan, engkau menjadikan firman Tuhan standar kehidupanmu, maka engkau akan menjadi terang dan cahaya di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana nasib orang fasik sebetulnya? Pertama, mereka seperti sekam yang ditiupkan oleh angin. Tidak ada apa-apanya. Kualitasnya di hadapan Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Mereka tidak berkualitas. Ya, sekam yang ditiup oleh angin dalam sekejap akan hancur. Artinya akan berakhir. Jikalau Tuhan katakan berakhir, berakhir dalam sekejap, selesai semuanya. Mereka divonis bersalah. Mereka tidak tahan dalam penghakiman. Penghakiman yang dibuat oleh Tuhan terhadap mereka, dan tidak akan pernah tahan mereka sedikit pun. Mereka juga tidak akan tahan dalam perkumpulan orang benar. Dengan sendirinya mereka akan menyingkir ketika mereka dalam kumpulan orang benar. Itu sebabnya mari kita berpikir ulang. Kalau kita tidak suka berkumpul dalam kumpulan orang benar, oleh karena kita merasa saya masih berdosa, oleh karena hati nurani kita menuduh bahwa engkau belum serius dan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Hati-hati, bertobat dan berbaliklah kepada Tuhan. Karena apa? Jangan sampai engkau sedang berjalan dalam kefasikan, dan itu mendatangkan hukuman. Orang fasik itu binasa. Tuhan mengenal jalan orang benar, itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mari kita tidak berdiri, tidak berada, dan tidak menempatkan diri dalam jalan kefasikan. Lalu bagaimana dengan orang yang percaya? Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak hidup dalam kefasikan. Orang yang berbahagia adalah orang yang suka akan firman Tuhan. Akibatnya mereka akan menjadi terang dan cahaya dan menjadi kesaksian, menjadi utusan dan duta Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa berkatnya? Berkat orang yang tidak hidup dalam kefasikan dan hidup mencintai Taurat dan firman Tuhan. Yang pertama, hidupnya akan berbuah. Ya,
Mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepi alirannya air, menghasilkan daunnya dan berbuah pada musimnya. Hidup mereka akan berbuah, artinya hidup mereka akan memberkati orang lain. Hidup mereka akan dilihat dan orang lain akan diberkati oleh kehidupannya. Ayat yang ketiga dikatakan apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Janji pemeliharaan penyertaan Tuhan. Jikalau kita mengandalkan Tuhan, percayalah ada keberhasilan di sana. Dan ayat yang ke-6, jalan orang benar itu dikenal oleh Tuhan. Dikenal artinya Tuhan ada di sana. Tuhan ngecek keberadaannya. Tuhan tahu keadaannya. Nah, bayangkan, saudara dikenal oleh pejabat, ya, dikenali oleh pejabat, betapa bangganya saudara. Apalagi saudara dikenal oleh Yesus, Raja segala raja, Tuhan kita, penyembuh kita, pengudus kita, Raja yang akan datang. Kalau saudara yakin dan saudara memahami hal ini, betapa bahagia dan bersukacitanya saudara, karena Dia mengenal engkau dan Dia mau menolong, memberkati engkau. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu. Biarlah kami tidak hidup dalam kefasikan, melainkan mencintai Tuhan melalui firman-Nya. Urapi kami semua, berkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.